Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak Heri. Apa kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah kabar sangat baik, luar biasa Pak Heri. Pak Heri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Didi. Begini Pak Didi, hari ini kan akan melakukan coding. Kemudian sebelum melakukan proses coding, nanti akan ada sedikit yang saya tanyakan ke Pak Didi. Bagaimana Pak Didi? Ya silakan Pak Heri, siap untuk di coaching saya. Baik, jadi begini Pak Didi. Pada saat proses coaching ini, nanti antara coaching dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Kemudian juga nanti akan jawaban yang disampaikan coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Didi sampaikan. Kemudian juga nanti apakah dari jawaban tersebut, apakah coach dapat menemukan jawaban yang dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian jangan lupa nanti pada saat proses coaching, Pak Didi menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pak Didi. Boleh nggak Pak Didi? Siap, boleh. Silakan Pak Heri. Oke, baik. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Didi kembangkan? Baik Pak Heri, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Gitu. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Heri. Baik Pak Didi, jadi itu kompetensi yang ingin Pak Didi kembangkan ya? Iya, betul Pak. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan Pak Didi kembangkan, kompetensi yang mana sih Pak Didi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan ya Pak, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh baik Pak Didi, jadi itu tadi kompetensi spesifik yang ingin Pak Didi kembangkan. Salah satunya yaitu memberikan pertanyaan berbobot ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Didi sendiri itu apa? Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti, coach saya nanti mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Pak. Baik Pak Didi. Jadi indikator tercapaian yang diinginkan Pak Didi nanti, Koci dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ya Pak Didi. Betul sekali Pak Heri. Baik Pak Didi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan nanti Pak Didi melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Didi. Siap Pak. Terima kasih Pak Didi. Ya, sama-sama Pak Heri. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Eka. Gimana Bu Eka? Sepertinya sedang kurang bersemangat nih. Ada apa Bu ya? Ya Pak, sebenarnya saya tuh mau sharing permasalahan Pak. Mengenai permasalahan menurut saya di kelas 11 SMA. Oh di kelas 11 ya Bu ya? Ada permasalahan apa nih Bu di kelas 11? Di kelas 11 SMA ini Pak, saat pembelajaran dimulai, anak-anak itu sering datang terlambat Pak. Hari ini dapat menurunkan tingkat kedisiplinan Pak, tidak tepat waktu dan juga tidak tahu. Oh begitu ya. Jadi di kelas Bu Eka ini saat pembelajaran itu anak-anak sering datang terlambat. Betul Bu ya? Hal ini dapat menurunkan tingkat kedisiplinan dan juga tanggung jawab seseorang. Nah Bu Eka, dari percakapan kita ini nanti, kira-kira Bu Eka ingin mendapatkan hal apa nih yang Bu Eka harapkan? Sebenarnya kedepannya saya mendapatkan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi Pak. Gitu ya. Menurut Bu Eka, kira-kira siswa yang dapat disiplin, terus tepat waktu dan tanggung jawab itu yang seperti apa Bu? Iya, kalau menurut saya Pak, sikap disiplin itu tepat waktu, tanggung jawab itu sangat penting untuk kemajuan
Dan jika ingin hidup menjadi efektif, efisien, dan dapat dipercaya Pak ya, itu semua yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik dan memotivasi diri sendiri. Apalagi untuk pendidikan anak usia dini adalah pendidikan di mana menjadikan fondasi utama untuk melangkah ke jenjang sekolah selanjutnya. Dan dari situlah dibentuk salah satu karakter anak yang dapat disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Oke, jadi kedisiplinan, tepat waktu, dan tanggung jawab siswa sangat penting untuk kemajuan murid bersekolah itu sendiri. Dan semua dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain. Karena waktu tidak dapat diputar kembali, dan jika ingin hidup menjadi efektif, efisien, dan dapat dipercaya, selama itu karena sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik pula. Nah, dari itu menurut pengalaman Bu Eka dari skala 1 sampai 10 nih Bu Eka ya, anak-anak di kelas Bu Eka ini kedisiplinan dan tanggung jawab ini mau dinilai berapa Bu? Kalau menurut saya Pak ya itu sekitar 5 sampai 6 Pak. Karena jumlah murid saya kan banyak sekali Pak. Saya mengajar ada 10 kelas. Nah, kalau sekarang kan mungkin murid-murid di kelas Bu Eka ada di angka 6 ya. Bu Eka ingin anak-anak berada di angka berapa nih terkait disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab tadi? Ya, mungkin sekitar 9 kali Pak. Sekitar 9. Nah, menurut Bu Eka, apa yang bisa Bu Eka lakukan agar kedisiplinan, tepat waktu, dan tanggung jawab dari anak-anak itu bisa mencapai nilai 9? Sudah saya pikirkan Pak. Bagaimana cara saya bisa meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab anak Pak agar datang sekolah itu tepat waktu. Oke, menurut Bu Eka, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih Bu, agar kedisiplinan dan tanggung jawab itu bisa tergugah begitu? Barangkali terdapat strategi ataupun hal yang terlintas di pikiran Bu Eka terkait kedisiplinan, tepat waktu, dan tanggung jawab anak di kelas Bu Eka. Iya, mungkin saya harus melakukan pendekatan lebih intern ya Pak terhadap anak tersebut dan juga orang tua. Selanjutnya saya mencari solusi bersama dan saya lakukan dengan segitiga restitusi. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah membantu wali murid menanyakan kabar perkembangan murid dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna ya Pak. Saya juga tidak sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya menanyakan kepada siswa kok dia itu datang terlambat kenapa. Terakhir menanyakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Disinilah orang tua menjadi lebih mengerti akan dilakukan oleh kedepannya agar anaknya lebih tepat, lebih disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Oke, seperti itu. Itu sangat bagus Bu Eka. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Eka lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Ya Pak, saya akan segera menemui dan membicarakan dengan murid dan orang tua tersebut Pak untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Serta saya akan berkolaborasi bersama dengan wali murid dengan cara mengundangnya untuk membicarakan permasalahan ini agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih Bagus sekali Bu Eka. Memang harus seperti itu Bu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Nah, situasi yang Ibu Eka hadapi memang cukup sulit karena berhadapan langsung dengan orang tua sekaligus murid agar tidak merasa tersinggung, tetapi semua dapat dibicarakan dengan baik. Oke, baik Bu Eka, apakah komitmen Bu Eka terhadap rencana penyelesaian masalah yang Bu Eka terapkan saat ini? tentu saja saya akan melaksanakan terus-menerus secara konsisten Pak ya sehingga ada perubahan lebih baik menurut saya nanti. Oke, itu Bu ya. Siapa saja yang akan Bu Eka libatkan dalam membantu jalannya komitmen yang Bu Eka terapkan ini? Tentu saja harapan saya itu bantuan dari orang tua murid ya Pak, rekan sejawat, kepala sekolah, agar kita bisa bersama-sama membimbing murid kita Pak, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, tepat waktu. Berarti kolaborasi Bu ya yang dilakukan. Dan bagaimana tindak lanjut yang Bu Eka akan lakukan ke depannya? Selanjutnya saya akan bercerita tentang nilai-nilai kebajikan Pak, menciptakan aturan disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab, mengajak setiap siswa belajar dengan kompak, menjalin komunikasi dengan orang tua dan murid, bahkan guru dan semua warga sekolah di sekolah. Oke, baik Bu Eka. Jadi ke depannya Bu Eka akan
akan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menjalin kolaborasi dengan orang tua murid sehingga membangun kesadaran intrinsik. Semoga nantinya anak-anak dari Bu Eka menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu saya harapkan. Bagaimana nih Bu Eka perasaannya setelah bercerita pengalaman kepada saya? Ya Pak, saya alhamdulillah sudah lega ya Pak ya, sudah plong. Sehingga saya bisa menghadapi murid-murid saya nanti dan mengharapkan mereka menjadi lebih baik. Tetap semangat ya Bu Eka ya, Ya, untuk menghadapi murid-muridnya. Adakah yang ingin disampaikan lagi Bu Eka terhadap saya? ya Pak, karena Cukup. waktu terbatas saya juga ada acara. Terima kasih ya Pak atas kesempatan dan waktu yang diberi. Sama-sama Bu Eka. Baiklah Pak, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Saya mohon diri ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Didi. Sudah melakukan coaching dengan sangat baik sekali. Iya Pak Heri, terima kasih banyak Pak Heri. Baiklah Pak Didi, setelah proses coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Didi. Tadi dalam proses coaching yang Pak Didi lakukan, bagaimana Pak Didi menilai performa dalam kompetensi tadi? Baik Pak Heri, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi ya Pak Heri, yaitu saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, saya juga berhasil menggali potensi pada coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Didi. Baik Pak Didi, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Iya, betul sekali Pak Heri. Tadi Pak Didi sudah saya amati. Itu tadi melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coach serta tanggung jawab coach. Iya Pak, betul. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Pak Didi dengan coach. Pak Didi itu sudah fokus terhadap percakapan tadi. Yang artinya Pak Didi ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Pak Didi juga sudah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan tadi yang sudah disampaikan Pak Didi itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Heri. Itu tadi berdasarkan pengamatan saya Pak Didi. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Pak Didi dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Pak Didi makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk praktek coaching selanjutnya. Nah, untuk kedepannya ini Pak Didi, kira-kira rencana apa lagi yang ingin Pak Didi kembangkan untuk selanjutnya? Baik Pak Heri, terima kasih. Rencana yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta itu seperti apa. Pada saat saya melakukan proses coaching, saya ingin proses coaching itu selanjutnya akan jauh lebih baik lagi. Seperti itu Pak Heri. Wah, bagus sekali rencana kedepannya Pak Didi. Jadi Pak Didi akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Pak Didi. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching berikutnya Pak Didi. Iya Pak Heri. Baiklah Pak Didi, terima kasih untuk waktunya dan juga melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesepakatan lain di waktu Pak Didi. Baik Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.